Halo teman-teman, selamat datang di channel Kaum Rebahan. Pernahkah kalian membayangkan bahwa menerima lamaran seorang pangeran bisa berujung pada pertarungan hidup dan mati? Seorang wanita muda menerima lamaran kerajaan hanya untuk menemukan kebenaran yang mengerikan. Ia bukan calon permaisuri, melainkan korban bagi seekor naga yang bersemayam di jurang kegelapan. Sebelum kita menyelami kisah penuh aksi dan fantasi kelam ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan review film menarik lainnya. Bersiaplah karena kita akan memasuki dunia di mana legenda menjadi nyata dan keberanian diuji hingga batas terakhir. Pada zaman dahulu, raja pertama dari kerajaan Aura memimpin pasukannya menuju Gunung Batu untuk menghadapi seekor naga yang telah lama menjadi ancaman bagi rakyatnya. Setibanya di kaki gunung, sang raja menatap tajam ke arah prajuritnya yang dipenuhi kegelisahan. Dengan suara lantang, ia memerintahkan mereka untuk menyingkirkan rasa takut, karena hanya keberanian yang dapat menuntun mereka menuju kemenangan. Namun, meskipun telah meneguhkan hati, prajurit-prajurit itu tak berdaya di hadapan naga tersebut. Dengan semburan api yang menyala-nyala, sang naga membakar mereka dalam sekejap. Jeritan kesakitan menggema di lereng gunung, dan nasib sang raja pun seakan menghilang dalam asap yang mengepul ke langit. Waktu berlalu. Ratusan tahun kemudian, seorang putri dari kerajaan Bafot bernama Elodie tengah sibuk mengumpulkan kayu di tengah hamparan salju yang tak kunjung mencair. Ia ditemani oleh adiknya, Putri Floria. Kerajaan mereka mengalami krisis pangan yang parah dan keadaan semakin sulit dengan musim dingin yang tak berkesudahan. Setibanya di istana, mereka mendapati ayah mereka, Lord Bafot, tengah berbincang serius dengan seorang pendeta berjubah merah. Pendeta itu membawa surat dari Ratu Kerajaan Aura, sebuah lamaran untuk Putri Elodie. Jika Elodie menerima lamaran tersebut, Kerajaan Aura akan memberikan imbalan berupa kekayaan yang dapat menyelamatkan rakyat Bafot dari kelaparan. Proposal. Oh my goodness. Lord Bafot yang telah lama merasakan beban berat akibat kondisi kerajaannya meminta Elodie untuk menerima lamaran itu. Meskipun hatinya menolak, Elodie tak bisa menutup mata terhadap penderitaan rakyatnya. Dengan berat hati, ia pun menyetujui pernikahan tersebut. Keesokan harinya, Elodie, Floria, ibu tiri mereka, dan Lord Bafot menaiki kapal menuju Kerajaan Aura. Perjalanan selama 2 hari terasa panjang, dihantui ketidakpastian akan masa depan yang menunggu di seberang lautan. Saat akhirnya mereka tiba di Pulau Aura, kabut tebal menyambut mereka, membuat suasana terasa semakin mencekam. Di gerbang kerajaan berdiri 2 patung naga yang tampak mengawasi mereka dengan tatapan tajam dan menyeramkan. It's okay. Mereka dibawa ke dalam istana, di mana seorang pelayan bernama Pak Bagong menyambut mereka dengan ramah. Dengan hormat, ia mengantar Elodie ke kamar pribadinya dan memberitahu bahwa keesokan harinya, Ratu Isabel akan datang untuk memperkenalkannya pada Pangeran Henry. Saat malam tiba, Elodie tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi tanda tanya tentang pria yang akan menjadi suaminya. Ia melangkah mendekati jendela, menatap hutan aura yang tampak sunyi di bawah sinar rembulan. Namun, sesuatu yang tak biasa menarik perhatiannya. Sebuah nyala api yang berkobar di kaki Gunung Batu. Keesokan harinya, Elodie akhirnya bertemu dengan Ratu Isabel. Sang ratu memperkenalkannya kepada Pangeran Henry, pemuda yang akan menjadi suaminya. Dengan suara lembut namun penuh ketegasan, Ratu Isabel meminta Henry untuk mengajak Elodie berjalan-jalan di taman kerajaan, agar keduanya bisa saling mengenal lebih baik. They must get to know each other.
Di taman kerajaan, Elodie merasa senang melihat ketampanan Pangeran Henry, sementara Henry sendiri tampak biasa saja. Mereka kemudian mengendarai kuda bersama, melewati hutan dan menikmati pemandangan alam. Di sana, Elodie menceritakan tentang cahaya yang ia lihat di Gunung Batu pada malam sebelumnya, yang menurutnya menyiratkan sesuatu yang sedang terjadi di sana. Henry menjelaskan bahwa Kerajaan Aura masih menjalankan ritual tahunan yang berkaitan dengan pernikahan para keturunannya. Ritual yang kemungkinan besar akan melibatkan Elodie. Sementara itu, di istana, ibu tiri Elodie menyaksikan percakapan antara Lord Beaufort dan Ratu Isabel mengenai imbalan harta setelah pernikahan Elodie. Perasaan gelisah menyelimuti dirinya, membuatnya ingin membahas pernikahan ini dengan Beaufort. Namun Beaufort menolak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, hanya menegaskan bahwa Ratu akan tetap memberikan kekayaan yang melimpah kepada mereka. Merasa ada sesuatu yang mencurigakan, ibu tiri pun menemui Ratu Isabel yang tengah menyiapkan dekorasi pernikahan. Saat pertemuan itu, Ratu Isabel menghina dan meremehkan ibu tiri Elodie, menyebut keluarganya sebagai pembuat tali rendahan. Dengan sengaja, ia juga menyebut Elodie sebagai Eloise, membuat ibu tiri curiga bahwa Pangeran Henry akan menikahi dua putri sekaligus, Eloise dan Elodie. Tidak terima, ibu tiri segera menemui Elodie dan memperingatkannya agar berpikir dua kali sebelum menikahi Henry. Namun sebelum ia sempat mengungkapkan lebih banyak, Lord Beaufort datang dan mengusirnya. Hari pernikahan pun tiba. Elodie didandani dengan gaun cantik agar terlihat sempurna. Setelah itu, ia berjalan ke taman untuk melangsungkan pernikahan dengan Henry, disaksikan oleh banyak orang. Usai upacara, Henry mengajak Elodie menuju lokasi ritual dengan kereta kuda. Mereka tiba di kaki Gunung Batu, tempat ritual tahunan kerajaan berlangsung. Saat mereka tiba, Elodie mulai merasa ada yang tidak beres. Para peserta ritual mengenakan topeng aneh yang menciptakan suasana menyeramkan, seolah-olah mereka adalah pemuja kegelapan. Meski merasakan kegelisahan, Elodie mencoba mengabaikannya demi menikmati hari bahagianya. Ratu Isabel kemudian memulai ritual, menjelaskan bahwa sebelum raja pertama mendirikan kerajaan ini, ia menemukan naga sebagai penghuni pertama pulau tersebut. Karena naga itu sulit dibunuh, raja membuat perjanjian untuk menyerahkan 3 putri kerajaan sebagai tumbal agar naga tersebut memberikan sebagian pulau kepada mereka. Sebagai bentuk penghormatan, ritual tahunan ini diadakan untuk memperingati pengorbanan ketiga putri tersebut. Ratu Isabel menggoreskan telapak tangan Henry dan Elodie, mencampurkan darah mereka, simbol bahwa Elodie kini menjadi bagian dari keturunan Kerajaan Aura. Kemudian Isabel meminta Henry menggendong Elodie melintasi jembatan jurang sebagai bagian dari ritual. Namun, di tengah perjalanan melintasi jembatan, Henry tiba-tiba melempar Elodie ke jurang. Ritual ini ternyata adalah upacara penumpahan darah. Elodie yang terjatuh mencoba memanjat dinding jurang, tetapi bebatuan yang licin membuatnya kesulitan. Saat Elodie terjatuh, ia berteriak meminta tolong. Teriakannya menggema dan membangunkan sang naga yang ternyata masih hidup. Di dasar jurang, ia menemukan permata milik para putri sebelumnya, tanda bahwa sudah banyak korban yang menjadi tumbal. Give me strength, Mother. Saat Elodie menyebut nama sang naga, makhluk itu muncul dan berbicara dalam bahasa manusia. Naga itu mengungkapkan bahwa Kerajaan Aura memiliki utang lama. Setiap generasi harus menumbalkan seorang putri kepada sang naga. Setiap wanita yang dibawa ke gua ini memiliki bau darah keturunan Aura yang tercampur dengan darah para korban sebelumnya. Sang naga berniat menghabisi Elodie dengan semburan api, namun Elodie berhasil melarikan diri ke dalam terowongan goa. Di dalam goa, ia menemukan mayat Eloise, yang berarti Eloise adalah korban sebelumnya. Meskipun berhasil lolos, Elodie terluka akibat terkena api, meninggalkan luka bakar di tubuhnya. Dia kemudian menyalakan lampion kecil dan mulai menjelajahi goa yang semakin dalam.
Di dalam goa, Elodie menemukan sebuah mineral biru yang terletak di seberang jurang. Dengan penuh keberanian, ia melompat melewati jurang tersebut meskipun hampir terjatuh. Setelah berhasil menyeberang, Elodie menyadari bahwa cahaya biru tersebut berasal dari makhluk mirip lintah yang jumlahnya sangat banyak. Lintah-lintah biru ini menggantikan lampion yang mati dan menjadi sumber cahaya di dalam goa. Namun, saat Elodie melangkah lebih jauh, ia mendapati bahwa sang naga sudah berada di atas air beku di dalam goa, siap menyemburkan apinya lagi. Dengan keberanian dan naluri bertahan hidup yang kuat, Elodie berhasil lolos dan menemukan sebuah ruang di dalam goa yang menyerupai kepompong kelapa. Di dalam ruangan tersebut, ia menemukan banyak pakaian korban sebelumnya, serta daftar nama-nama mereka, termasuk Putri Victoria dan Guminifer. Merasa lelah, Elodie mencoba beristirahat sejenak, tetapi ia tak bisa tidur karena dihantui oleh suara-suara korban yang berkata bahwa mereka telah terperangkap selamanya. Saat terbangun, Elodie mendapati luka bakarnya telah dikerumuni oleh lintah-lintah biru. Ketika ia menyingkirkan lintah-lintah itu, ia terkejut karena ternyata makhluk-makhluk tersebut justru menyembuhkan lukanya dengan cepat. Menyadari manfaatnya, Elodie menempelkan lintah biru ke luka-luka lainnya di tubuhnya, dan dalam waktu singkat semua lukanya sembuh. Kemudian Elodie menemukan sebuah peta goa yang dibuat oleh Victoria yang menunjukkan bahwa Putri Victoria pernah berhasil meloloskan diri dari tempat ini. Tanpa ragu, Elodie mengikuti petunjuk dari peta tersebut dan akhirnya tiba di sebuah lubang keluar yang dikelilingi oleh batu kristal berkilauan. Elodie berhasil menemukan mahkota Victoria dan memakainya sebelum memanjat keluar dari goa. Namun, saat ia sedang mendaki, sang naga muncul di bawah dan hampir membuatnya terjatuh. Meski demikian, Elodie tidak menyerah dan akhirnya berhasil keluar dari lubang goa. Tetapi saat ia berdiri di mulut goa, ia menyadari bahwa jalannya buntu. Ia kini berada di puncak gunung batu. Dari atas, Elodie melihat ayahnya bersama 3 pria yang datang untuk menyelamatkannya. Ketika Elodie berteriak kepada ayahnya, sang naga kembali muncul. Namun, naga itu tiba-tiba pergi setelah mendengar teriakan dari Byford yang tampaknya berubah pikiran dan hendak menukar putrinya dengan harta. Saat Elodie turun untuk menemui ayahnya, ia menemukan 3 bayi naga yang mati di sana. Dari situ terungkaplah alasan di balik perjanjian antara Raja Aura dan sang naga yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Raja Aura pertama kali datang ke sarang naga dan membunuh 3 bayi naga yang baru menetas. Hal itu membuat sang naga murka dan memaksa sang raja untuk menebus kesalahannya dengan mengorbankan putri-putri keturunannya sebagai tumbal. Please, spare me. Tak lama kemudian, Elodie mendengar teriakan ayahnya dan ketiga pria yang menyertainya. Salah satu dari mereka adalah petunjuk jalan. Namun, sang naga muncul dan membunuh 2 prajurit dengan mudah. Pria petunjuk jalan berusaha bersembunyi, sementara Byford mencoba melawan naga tersebut. Namun, kekuatannya tak sebanding. Saat Elodie bersembunyi, sang naga mendekat, tetapi perhatiannya teralihkan oleh suara pria petunjuk jalan. Setelah sang naga membunuh pria itu, Elodie mendapati ayahnya yang sekarat. Dengan napas tersengal, Byford meminta Elodie untuk naik ke atas. Saat Elodie mulai memanjat, sang naga melihatnya dan menyemburkan api, tetapi Elodie berhasil lolos dan melarikan diri dengan menunggang kuda. Kemarahan sang naga memuncak. Untuk pertama kalinya, ada korban yang berhasil selamat. Ia pun mengamuk, membakar seluruh hutan, membuat Ratu Isabel merasa terancam. Sadar bahwa Elodie masih hidup, Isabel menculik Floria dan membawanya ke gunung sebagai pengganti Elodie. Stepmother, Oh, thank God. are you alright? Dengan penuh tekad, Elodie segera pergi untuk menyelamatkan Floria.
Tetapi ia terlambat. Isabel telah menjatuhkan Floria ke dalam jurang sebagai tumbal. Tanpa berpikir panjang, Elodie menurunkan tali dari jembatan dan ikut terjun ke jurang. Namun, sang naga lebih dulu menangkap Floria di udara. Dengan cepat, Elodie menciptakan pengalihan dengan menjatuhkan baju zirah prajurit, membuat sang naga beralih perhatian dan pergi. Ia segera menyadarkan Floria dan menyuruhnya bersembunyi. Ketika sang naga kembali, Elodie dengan sigap menodongkan pedang ke matanya, namun ada keraguan di hatinya untuk menyerang. Kesempatan itu dimanfaatkan sang naga untuk menyemburkan api, tetapi Elodie berhasil menghindarinya dengan melompat ke sebuah celah perlindungan. Elodie kembali bertarung dengan keberanian luar biasa. Ia menusukkan belatinya ke mata sang naga, membuatnya mengaum kesakitan. Dengan cepat, ia mengambil pedang dan menyerang dengan sekuat tenaga. Sang naga yang terhuyung-huyung akibat luka yang diterimanya, terperangkap dalam dinding batu yang memantulkan hembusan angin. Menyadari peluangnya, Elodie memancing sang naga untuk menyemburkan api ke arah dinding tersebut. Saat api itu memantul dan mengenai kepalanya sendiri, sang naga menjerit kesakitan dan akhirnya tumbang. Namun sebelum ajal menjemputnya, sang naga mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Selama ini, ia telah dibohongi oleh bangsa Aura. Wanita-wanita yang dikirim kepadanya bukanlah keturunan asli kerajaan Aura, melainkan putri dari kerajaan lain yang darahnya dicampur dengan darah bangsawan Aura agar tampak seperti keturunan sejati. Mengetahui dirinya hanya alat dalam tipu muslihat kerajaan, sang naga meminta Elodie untuk mengakhiri hidupnya. Namun dengan hati yang penuh belas kasih, Elodie menolak dan justru menyembuhkan luka-luka sang naga dengan lintah biru ajaib. Kesadaran akan kebohongan yang telah berlangsung selama ratusan tahun membuat sang naga memilih untuk berpihak kepada Elodie. Bersama-sama mereka kembali ke Istana Aura, tempat Isabel tengah menikahkan Henry dengan seorang putri kerajaan lain yang akan dijadikan tumbal berikutnya. Tanpa ragu, Elodie mendekati sang putri dan membisikkan peringatan agar segera pergi bersama keluarganya. Ia juga menyerukan kepada mereka yang bukan keturunan asli Aura untuk segera meninggalkan istana sebelum terlambat. Tiba-tiba langit dipenuhi oleh bayangan besar saat sang naga datang dengan amarah membara. Ia menghembuskan api yang melalap Isabel dan seluruh keluarganya, mengakhiri kekuasaan mereka yang penuh kebohongan. Kerajaan Aura yang selama ini dibangun di atas pengorbanan tak berdosa akhirnya runtuh dalam kobaran api keadilan. Keesokan harinya, Elodie, Floria, dan ibu tiri mereka kembali ke kerajaan dengan hati yang lebih ringan. Kini sang naga telah berubah dari ancaman menjadi pelindung keluarga mereka. Dan dengan itu, kisah ini pun berakhir, membawa harapan baru bagi masa depan yang lebih adil dan bebas dari kebohongan. Film ini mengajak kita ke dalam dunia fantasi gelap yang penuh intrik, di mana seorang putri yang menerima lamaran pernikahan mendapati dirinya dijadikan korban untuk melunasi hutang kuno keluarga kerajaan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keberanian dan ketangguhan dapat muncul dari situasi paling tak terduga, dan bahwa tidak semua yang tampak sebagai penyelamatan datang dari luar. Terkadang penyelamat sejati adalah diri kita sendiri. Setelah menonton, menurut kalian, apakah Elodie berhasil membebaskan dirinya dari nasib yang telah ditentukan, atau akankah dia terperangkap dalam siklus pengorbanan yang sama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk ulasan film fantasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, tidak semua putri menunggu untuk diselamatkan.